Pertama terkait dengan salah satu perusahaan atau salah satu pabrik di Kecamatan Sumberjaya yang bulan kemarin kalau tidak salah disegel, tapi ketika kami ke sana ternyata segelnya itu sudah terbuka, Pak. Nah, ini kami minta komentar dan tanggapan dari pihak Satpol PP, Pak. Itu seperti apa, Pak? Terima kasih apa yang disampaikan tadi keterkaitan dengan penyegelan yang ada di salah satu perusahaan di Sumberjaya. Itu kami telah lakukan penyegelan. Namun katanya menurut informasi segel tersebut ada yang membuka, gitu. Dari hal Satpol PP di sini tentunya kami tidak pernah membuka segel tersebut kecuali mereka sudah menempuh prosedur dengan baik, salah satunya adalah keluarnya PPG seperti itu. Jadi itu ada oknum-oknum di luar kami yang sengaja untuk membuka segel tersebut. Berarti kalau segel terbuka itu salah satu syaratnya mungkin PBG itu ada tembusan ke sini. Ada tembusan juga ke sini. Kenapa? Karena kami membuka itu atas dasar PPG. Nanti berita acara pembukaannya itu adalah atas dasar PPG tersebut. Ya, itu sebagai dasar pembukaan dari segel tersebut. Baik. Nah, terus setelah ini terjadi pembukaan oleh oknum tertentu mungkin ya, karena kita juga masih menelusuri siapa yang buka, Pak. Nah, langkah yang akan dilakukan teman-teman di Satpol PP itu bagaimana, Pak? Yang pertama, kami tentunya kan ada anggota kami juga yang diperbantukan di wilayah di kecamatan untuk memantau kebenarannya apakah terbuka atau tidak segel tersebut. Ternyata setelah diklarifikasi ke lapangan memang betul terbuka. Nah, dalam hal ini kami sudah memanggil salah satu orang yang dipercaya di sana untuk dihadirkan ke sini, yaitu artinya memberikan arahan siapa yang membuka. Seperti itu. Dia bilang nggak tahu lah di belakang itu atau bagaimana. Pasti orang yang namanya maling tidak akan mengaku maling kan. Seperti itu kalau kata peribahasanya. Sehingga dia tidak tahu kan kami itu tutup kembali ya. Ini kan kenyataan di lapangan kan. Itu bukan satu aja yang melaporkan atas segel tersebut terbuka. Pokoknya pada dasarnya kami dari Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah membuka segel sebelum PPG-nya keluar. Baik, itu yang pertama, Pak. Ada lagi beberapa hal. Terus yang keduanya ini kaitan dengan sekarang ini kan masa kampanye pemilu 2024 nih, Pak, udah mulai nih. Nah, saya lihat di beberapa lokasi titik baik rata-rata di semua dapil. Ini kan ada 5 dapil nih, Pak, Majalengka. Nah, ada beberapa peserta pemilu itu memasang alat peraga sosialisasi atau kampanye itu di pohon. Itu komentarnya bagaimana, Pak? Ya, kalau menurut kami kan itu tidak diperbolehkan karena yang namanya tanaman itu kan bukan untuk ditempel, apalagi pakai paku, pakai begini, itu kan secara estetikanya tidak indah juga kan, tidak baik. Dan juga untuk pemasangan seperti APK, apa seperti itu kan harus sesuai dengan aturannya. Kalau memang di rumah izin dulu dengan yang punya halamannya, itu kan sudah secara ini kan sudah jelas kan. Tapi mungkin seperti apa mereka dengan seenaknya seperti itu, padahal itu mereka kurang enak gitu kan dari estetikanya gitu, seperti itu, Pak. Kalau dari segi Perda sendiri itu ada perdanya tersendiri tidak sih, Pak, kaitan dengan tidak boleh memasang di pohon ini, Pak? Kalau dalam Perda memang kami punya Perda Sapu Jagat, itu Perda nomor 10 tahun 2019. Salah satunya itu adalah Kerantibumas untuk perlindungan masyarakat. Ya, salah satunya itu untuk ketentraman dan ketertiban masyarakat juga. Salah satunya cara dan teknik mereka mana yang harus dipasang, mana yang tidak kan harus jelas. Dan di sana sudah dijelaskan. Jadi itu kami pun juga ada dalam Perda nomor 10 2019. Berarti artinya pohon itu memang tidak boleh? Tidak boleh. Ini kan kaitannya bukan hanya dengan alat peraga kampanye atau sosialisasi, berarti spanduk-spanduk lain pun ya, nggak boleh ya? Artinya ada perusahaan gitu teh. Oh gitu. Oke, terakhir nih, Pak, nih yang masih rame, bahkan akhir bulan kemarin juga terjadi nih, Pak. Kos-kosan yang disewakan per jam, masih terjadi tuh, Pak. Nah, dan itu mohon maaf diduga digunakan untuk tempat prostitusi. Iya, tempat mesum, Pak. Bahkan ada yang masih pakai rok SMPL. Ya. Nah, itu sebenarnya gimana sih, Pak? Beberapa kali terima kasih atas pengaduan pun juga dari masyarakat maupun juga dari publik bagaimanapun juga itu kami telah lakukan
dan kami telah sisir. Salah satunya mungkin ada beberapa kecamatan yang belum karena keterbatasan waktu kami dan tugas kami. Ya memang seperti itu. Setelah kami evaluasi ke lapangan dari hasil operasi tersebut, memang banyak oleh kami yang tertangkap. Salah satunya di kos-kosan itu, dan kami pertanyakan, kamu ini bagaimana? Dengan jawaban dia bayar 1 jam, ada yang 30.000, ada yang 25.000. Bahkan yang kenanya itu adalah orang-orang anak-anak sekolah, anak-anak yang ya masih gitulah, bukan orang pemain-pemain lagi gitu. Jadi kelihatannya itu dia masih muda-mudi, bahkan beberapa kali. Nah, dari hasil tangkapan tersebut kami di sini dibawa ke sini, kami dibina, dan langsung kami juga berkolaborasi dengan salah satu instansi, salah satunya itu dari Komisi HIV. Komisi HIV kami hadirkan di sini, minta dihadirkan. Barangkali mereka ini ada yang terkena air atau bagaimana, lalu kami dikoordinasikan. Bahkan semuanya dites semua. Dites semua. Yang tangkapan kami sudah beberapa kali kami melaksanakan operasi tersebut, operasi justisi tersebut. Di samping KTP dan juga ya identitas yang lainnya, itu kami itu selalu bergabung dengan komisi HIV itu. Oke.